Oke, kita semua tahu soal banjir dahsyat yang baru aja melanda Sumatera. Dan ya jawaban standarnya udah pasti, cuaca buruk. Tapi gimana kalau itu cuma sebagian kecil aja dari cerita yang sebenarnya? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah argumen yang cukup provokatif yang nunjuk ke akar masalah yang jauh lebih dalam. Kita mulai dari pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi bakal ngebawa kita untuk mengupas lapisan demi lapisan dari tragedi ini. Pertama-tama, kita perlu sadar dulu skala bencananya. Ini bukan sekedar genangan air. Ratusan orang meninggal dunia, ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang jadi titik awal analisis kita. Biasanya kan kalau udah ada jawaban cuaca ekstrim, ceritanya selesai di situ. Tapi sumber yang kita telaah ini ngajak kita buat nggak berhenti di situ. Mari kita coba gali lebih dalam, ada apa sih sebenarnya di balik cuaca itu? Dan ini dia argumen utamanya. Banjir ini katanya bukan murni bencana alam. Ini adalah sebuah krisis yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang masif yang diciptakan oleh tangan manusia sendiri. 91.248 hektar. Coba deh ingat-ingat angka ini, karena angka inilah kunci untuk memahami kenapa semua ini bisa terjadi. Ya, angka tadi itu adalah luas hutan di Sumatera yang lenyap hanya dalam waktu 1 tahun. Sebuah skala kehancuran yang jujur aja sulit banget buat dibayangin. Nah, yang bikin lebih merinding itu bukan cuma angkanya, tapi kecepatannya. Laju deforestasi di Sumatera itu melonjak hampir 3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Ini yang paling parah di seluruh Indonesia loh. Padahal ilmunya sederhana banget. Hutan itu kan fungsinya kayak spons raksasa. Kalau sponsnya kita angkat, air hujannya mau lari kemana lagi? Ya udah, langsung aja meluncur ke sungai, bawa lumpur, bawa sampar, dan akhirnya masuk ke pemukiman warga. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya yang lebih krusial. Bukan lagi soal apa yang terjadi, tapi kenapa ini semua dibiarkan terjadi begitu masif dan begitu cepat. Menurut sumber ini, jawabannya cukup bikin miris. Kerusakan ini bukan kecelakaan. Ini adalah buah dari sebuah sistem yang korup dan penegakan hukum yang sengaja dilemahkan oleh para pemimpinnya. Slide ini nunjukin alurnya dengan sangat jelas. Semua berawal dari suap di ruangan ber-AC, lalu keluar izin ilegal, hutan dibabat, dan akhirnya rumah warga yang terendam banjir. Sebuah rantai sebab akibat yang mematikan. Seperti yang diungkap oleh Walhi, ada backing kuat di baliknya. Jadi kita nggak lagi ngomongin penembang liar perorangan, tapi sebuah kejahatan terorganisir yang dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dan ini bukan asumsi loh, sumber ini ngasih kita contoh kasus yang nyata untuk nunjukin kalau ini masalah sistemik. Korupsi ini punya nama, punya wajah, dan punya bukti di pengadilan. Nah, disinilah analisisnya berbelok ke sebuah pertanyaan pamungkas, yang paling sentral sekaligus paling kontroversial. Kalau pemimpinnya terbukti korup, pertanyaannya, kok mereka bisa kepilih? Sekarang, kita masuk ke jantung argumen dari sumber ini. Sebuah argumen yang bilang kalau jejak tanggung jawab dari bencana ini pada akhirnya bisa ditelusuri sampai ke pilihan-pilihan yang dibuat di dalam kotak suara. Dan disinilah argumennya jadi terasa sangat personal. Fokusnya digeser. Dari yang biasanya kita gampang menyalahkan pemerintah, sekarang cerminnya dibalikkan ke kita, masyarakat yang memilih pemerintah itu. Penting banget nih buat kita pahami konsep kuncinya. Sumber ini pakai istilah kebodohan kolektif. Eits, ini bukan berarti menghina kecerdasan kita satu persatu ya. Tapi ini lebih ke sebuah fenomena di mana masyarakat secara bersama-sama membuat pilihan politik yang ujung-ujungnya malah merugikan diri sendiri. Jadi gimana caranya pemimpin buruk bisa terpilih? Ya menurut sumber ini, karena faktor-faktor ini. Mulai dari politik uang, fanatisme buta, sampai rendahnya kesadaran kritis kita sebagai pemilih, semua ini menciptakan ekosistem yang sempurna bagi kepemimpinan yang buruk untuk tumbuh subur. Dan akhirnya terciptalah sebuah lingkaran setan. Pilihan yang buruk di bilik suara melahirkan pemimpin yang buruk. Pemimpin yang buruk membuat kebijakan yang buruk. Dan kebijakan yang buruk mengakibatkan bencana yang sebenarnya bisa diprediksi. Yang jadi korban? Ya orang-orang yang memilih mereka. Konsekuensinya sebenarnya sangat logis. Seorang pejabat yang membeli jabatannya pakai uang, tentu prioritas utamanya adalah balik modal, bukan? Jadi jangan harap dia bakal mikirin dana untuk pencegahan banjir atau mitigasi bencana. Kita sampai di bagian kesimpulan.
Sebuah rangkuman yang menggunakan metafora yang sangat kuat bahwa sebuah bencana itu ibarat cermin yang memantulkan kondisi masyarakat yang menciptakannya. Kutipan ini, walau singkat, tapi merangkum seluruh pesan inti dari sumber yang kita bedah hari ini. Sebuah pengingat yang tajam tentang hubungan tak terpisahkan antara pemilih dan yang dipilih. Tapi, ini penting banget untuk digarisbawahi. Pesan dari sumber ini bukanlah untuk menyalahkan para korban yang rumahnya terendam. Sama sekali bukan. Justru ini adalah sebuah seruan untuk sadar akan kekuatan kolektif kita. Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi kan ada di tangan rakyat, yang artinya tanggung jawab tertinggi juga ada di pundak kita. Dan sebagai penutup, penulisnya meninggalkan kita dengan pertanyaan ini. Sebuah pertanyaan yang sangat provokatif. Jika sebuah bencana ternyata disebabkan oleh diri kita sendiri, lantas siapa satu-satunya yang punya kekuatan untuk mencegah bencana berikutnya terjadi? Sebuah pemikiran yang layak kita renungkan bersama.